menghitam lah di sini ya, kayak digebukin satpol aku kayak gitu. Ya udah dia aja deh, gue aja deh. Apa yang bisa gue masukin ke badan gue selagi itu masih dalam batas normal ya why not. You cannot ever please everyone. Tea time with Skar, when beauty meets conversations. Halo, selamat datang di episode pertama kita, Tea Time with Skar. Nah, bersama saya Dr. Dianka Utama selaku Head Doctor di Skar Klinik. Lalu ada teman sejawat saya. Halo, saya Dr. Anggi. Ya, Dr. Anggi ini juga estetik dokter di Skar Klinik. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, sespesial dengan episode kita yang pertama ini. Nah, kenapa kita memilih beliau sebagai guest star kita hari ini? Karena memang sebenarnya guest star kita ini merupakan salah satu pasien di Skar Klinik yang cukup setia ya dok ya. Iya benar sekali. Nah beliau ini merupakan seorang konten kreator ya, dan personalitinya tuh benar-benar keren banget dan sangat memberi power positif banget ya dok untuk kita semua. Yuk kita sambut, ini dia. Enggak gitu. Halo, hai Sarah Tobing, pasien platinum Skar Klinik dari 2 tahun lalu waktu masih di gang. Ya kan? Gang kliniknya. senggol ya. Gang senggol itu. Dikit-dikit mentok. Betul. Tegang banget ini lagi interview napi apa gimana? Karena kita tuh baru pertama yang kali pertama. ini kita biasanya menjamu pasien gitu ya dengan struktur apa ya, kata-kata yang cukup semuanya tuh SOP terstruktur semua gitu ya. ya. SOP terstruktur. Baiklah. Kita mau ngomongin apa hari ini, Dok Di dan Dok Nggi? Kita nanya kabar dulu kali Oh ya. kabar, bener. Kabar. Gimana kabarnya nih? Puji Tuhan baik dan cantik ya, karena kan aku produk dari Skar Klinik ya. Aduh, sebelumnya sebenarnya udah cantik ya, tapi kita enhance lagi. Masa sih? Kita enaknya manggilnya apa nih, Kak? Kak Sarah, Mbak Sarah, Mbak Sartop. Mbak Sartop. Mbak Sartop. Terserah, biasa dipanggil sayang aja sih. Sayang ya. Sayang gitu. Oke. Tapi aku amazed banget loh dok sama improve-nya Kak Sarah ini. Jadi sebelumnya ada Bopak. sedikit scar ya. Terus sekarang alhamdulillah Udah udah nggak ada. rata banget ya. Kalau misalnya dipuji sama dokter-dokter di Skar tuh berasa kayak dokter-dokternya memuji karya sendiri ya teman-temannya. Ini belum ada Sedikit narsis ya. sedikit narsis ya. Karena dulu waktu pertama kali aku ke Skar Klinik itu gara-gara luka aku itu udah ditolak beberapa klinik. Klinik sebelum-sebelumnya gitu karena skarnya itu cukup dalam dan bertekstur. Bukan serta-merta aku jadi sebel banget sama lukanya ya, tapi kayak what if kalau lukanya bisa hilang gitu kan. Terus nongol di Instagram. Jadi kita tuh memang dokter-dokter kita ini benar-benar seneng yang ada challenge-nya gitu ya dok. Yang penuh dengan tantangan, mari kita kerjakan. Betul, gitu. kalau tidak ada masalah jangan menjalani hari. Iya, itulah dia. Hidup Apalagi penuh kalau masalah ya. hasilnya udah kelihatan tuh, kita happy banget Kak Terima Sarah. kasih dokter-dokter, terima Jadi kasih. Kak Sarah lagi sibuk apa nih? Ya biasalah, aku lagi sibuk nyari uang aja, nyari nafkah untuk keluarga, sama sibuk masak nasi dok biar nggak lapar. Oke, gitu ya. Kak Sarah boleh nggak bagi-bagi sedikit sebenarnya apa sih yang menginspirasi Kak Sarah nih untuk Dalam? bikin konten kreatornya? Sebenarnya kalau content creator itu kan banyak inspirasinya based on their personal image di internet kan. Cuma inspirasi aku konten tuh sebenarnya sehari-hari dok. Kalau dulu waktu aku masih umur remaja, 27 kan remaja ya. Itu inspirasinya adalah apa yang terjadi di kehidupan romantis gitu Cena. Jadi yang ada cinta-cintanya. Kadang teh kalau ngeliat masa lampau gitu jijik gitu ngeliatnya, kenapa mana oversharing. Cuma karena sekarang kan udah above 30 ya, jadi kita harus harus pageh gitu loh Dengan kontennya. lengkuas-lengkuas. Dengan itu Dan kunyit-kunyit. kencur, bawang putih, bawang merah itu sebenarnya based on aku awalnya suka banget masak. Jadi aku tahu nih si bawang tuh ngapain, bawang putih ngapain, Tapi itu lengkuas kok bisa ngapain. kepikiran ya? Ya itu karena suka masak ya. Awalnya karena suka masak, mungkin sama kayak dokter-dokter
pertama kali kepikiran kita mau bikin apa ya di klinik, kita kasih pikolaser kali gitu. Jadi kayak bikin ini deh gitu. Sebenarnya gak ada yang spesial-spesial banget cara ngegoreng kontennya, sama kayak dokter-dokter mau ngapain ini pasien nih enaknya diapain gitu. Berarti karena suka ya. Suka betul. Jadi episode pertama kita ini sebenarnya kita mau membahas mengenai beauty standard nih. Karena kan memang sekarang nih, zaman sekarang beauty standard itu penting banget ya. Gitu ya, dimana orang-orang ngelihat dari sosial media, dari key opinion leader, dari selebritis gitu ya. Mereka cantik-cantik, side profile-nya bagus-bagus semua. Entah dari apa yang mereka pakai, warna kulitnya mereka ya, yang biasanya yang putih-putih, wah ini pasti cantik nih gitu. Nah kalau dari Kak Sarah sendiri nih gimana sih menurut pendapatnya mengenai beauty standard ini? Secara kan Kak Sarah memang sudah terkecimpung nih di dunia influencer gitu. Wow. Gimana sih menurut Kak Sarah? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Dianka ya. Saya akan menjawab dalam waktu sesingkat-singkatnya menggunakan bahasa Indonesia. Kayak kuis ya. Mohon maaf nih amatur. Amatur. Kalau di aku sebenarnya beauty standard itu memang ada. Kita nggak bisa ngebohong dan nge-deny kalau beauty standard itu penting, apalagi untuk orang-orang yang kehidupannya itu di depan layar kaca. Karena itulah uangnya di situ. Mencari uang, mencari nafkah itu based on Beauty. what we present kan, apa what yang we kita present. lihat ya. Yang kita lihat juga secara visual. Cuma kalau beauty standard itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, manetnya sinting, jatuhnya miring. Ya, benar, setuju Karena banget. menurut aku ya, beauty standard itu berubah setiap tahun, setiap era, dari zaman dahulu kala, dari zaman penjajahan, dari zaman dinosaurus, beauty standardnya beda, tergantung marketnya lagi butuh apa sekarang. Jadi kalau secara garis besar beauty standard itu apa menurut aku adalah sebuah ukuran saja. Kalau kamu berada di depan kamera memang betul ada beauty standard, karena kan yang kita mau sajikan adalah kesenangan pasar. Cuma tidak serta-merta kamu tanamkan di diri kamu. Setiap hari kamu harus seperti ini. Ini mah kalau di depan kaca doang, kalau hari-hari aing beli beras mah gak kayak gini. Berbeda karena kalau setiap hari kamu present sesuai dengan beauty standard, ya kalau kuat monggo. Kalau memang kesukaannya di situ ya silahkan. Cuma untuk aku pribadi, aku tidak mau menjadikan beauty standard itu sebagai standar aku ngelihat diri aku gitu loh. Yeah. Just because I have acne all over my face, it doesn't mean that I don't deserve to feel pretty. Yeah. Kan? Jadi aku nggak mau menjadikan itu sebagai standar hidup aku. It's just like beauty standard just because it's my job. Yeah, It's for the job only. Gitu teman-teman ya. Kalau Dokter Anggi gimana nih? Menurut Dokter Anggi tentang beauty standard? Beauty standard. Tegang. Nah itu. Ini gak ada di skrip nih kayaknya ya. Kok gak ada tadi nih? Kok tiba-tiba saya? Coba. Maaf. Kalau menurut aku ya Dok, kalau beauty standard tuh ya kita semua itu kan memang sudah terlahir cantik ya. Perempuan kan emang identik dengan cantik. Cuma bagaimana kita mau merawat sih Betul. kecantikan itu. Iya, Ya kan? benar, Di setuju. enhance. Di enhance semuanya. Ya, aku setuju banget sih. Karena memang ya based on aku sehari-hari ya. Aku kan memang ketemu pasien Betul. gitu ya. Jadi banyaklah percakapan di ketika aku lagi bertemu pasien di situ ya, dimana kadang pasien-pasienku tuh ngerasa kurang ini, kurang itu, padahal sebenarnya kalau dari kacamata aku udah oke aja gitu. Betul. Jadi memang sebenarnya yang lebih penting itu adalah di mana kita bisa merasa cukup Ya. gitu ya. Di mana kita bisa merasa cukup. Oh misalkan aku memang senangnya pakai makeup, ya pakai. Kalau misalkan nggak mau pakai makeup juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi asal kita bisa merasa cukup. Kadang kan udah pakai makeup nih, udah bagus. Tapi terus nanti ngeliat sosial media, ih kok dia lebih cantik ya. Terus nanti berarti makeupnya gini. Nah itu yang nggak akan pernah ada ujungnya, ada batasnya gitu ya. Betul. Itu juga sih yang harus dibedain antara kamu tuh pengen melihat beauty standard itu sebagai standar hidup kamu atau standar kamu Atau orang lain justru. Melihat atau orang lain ya. orang lain. You cannot ever please everyone. Gak bisa lu tuh jadi
satu Sarah Tobing jadi standar hidup semua orang. Pusing aing teh bukan nabi kan. Ya gitu deh teman-teman ya, thank you ya. Nah, Kak Sarah, Ya. Kak Sarah ini kan pasti circle-nya ya dikelilingi oleh banyak banget influencer Banget. juga. Banget. Pernah nggak ngebandingin, ih kok aku nggak kayak dia ya? Atau temenmu nih yang ngomong kayak gitu, pernah nggak sih Mbak? Oh pernah lah, pernah aku di seminggu 2 kali lah kayak gitu kalau misalnya lagi ngelihat sosial media, buset bagus banget. Tapi nggak serta-merta aku pengen kayak dia ya, karena ini as cliche as it sounds, kita kan lahir beda-beda, Beda-beda. nasibnya beda, gennya beda, cuacanya beda, nutrisinya beda, makan apa ini beda. Jadi kalau misalnya aku pengen kayak mereka, wah itu namanya halusinasi beb gitu. Tapi kalau misalnya Tiba-tiba jadi orang Korea gitu ya kan nggak mungkin bisa ya. lah, mukanya Batak, rahangnya pageh begini ya nggak bisa dong sayang. Kalau misalnya ditanyain pernah nggak kebanding-bandingin, ih gila mukanya buset glowing banget. Pernah. Oke. Tapi kalau untuk kayak gue mau kayak dia, ya capek di jalan ntar dok. Ntar kortisol naik, gitu ngomongin hormon. Keriput lagi. Andai nih. semua pasien kita kayak Kak Sarah ya. Waduh. Karena kadang rada kesulitan juga tuh untuk kami para dokter estetik gitu yang meyakinkan bahwa ya apa adanya kita tuh sebenarnya sudah bagus gitu. Kayak let's say kata-kata putih, ingin putih dengan ingin cerah itu kan beda banget. Beda. Ya. Putih ya putih, tapi kalau cerah kita bisa gitu ya. Karena kan Oke. memang hubungannya dengan antioksidan dan Benar. lain-lain itu masih bisa gitu. Cuman kalau tiba-tiba mau jadi artis Korea putihnya ya rada mustahil gitu ya. Mungkin bisa, cuma ya GWS gitu kan agak berbahaya sebenarnya. Ya, Kan prosedurnya benar, juga agak-agak gini. Cuma kalau misalnya mau ya emang ada dijual. Apapun ada dijual di dunia ini, mau legal ilegal mah ada. Dokter juga kadang kalau misalnya lagi nge-handle aku kadang-kadang suka nerima curhatan aku kan kayak Iya. "Aduh, mau kayak gini gitu. Cuma balik lagi kan itu nggak bisa aku iyain karena menurut aku itu masalah ego lagi dok. Benar. Kayak the more you see different persona, apalagi di internet is such a cruel world ya. Semakin lo tuh pengen kayak, ih gue pengen banget kayak dia, pengen banget. Kalau kuat mental mana ya silakan. Kalau aing kan cengeng nggak bisa, jadi ya udah dia aja deh, gue aja deh. Apa yang bisa gue masukin ke badan gue, selagi itu masih dalam batas normal ya why not gitu kan. Gitu deh teman-teman. Nah itu ya sebenarnya untuk menimbulkan rasa cukup itu Susah banget. susah banget ya. Mungkin it takes your whole time, whole life untuk belajar. Kalau bisa jadi hari Senin lo ngerasa kayak I'm fine, I'm enough, I'm pretty, I'm beautiful. Apalagi kita perempuan ya, hubungannya Betul. sama hormon juga gak sih? Betul, hormon dan kaca. Bisa hari Senin lo ngerasa cakep, hari Selasa lo ngerasa kayak Kenapa apaan ya? nih muka gue kenapa kayak begini. Benar. Kayak gitu ya, itu terima aja. Along the way you will learn how to feel enough kok. Jadi emang harus ngerasa cukup ya dan Ya. tahu batasan kita tuh sampai mana sih gitu. Betul. Tapi pertanyaan dari aku, tegang Apa? nggak? Tegang, takut. Ada nggak pasien yang datang itu ingin mengubah total? Ada. Oh, Ada banyak Nah, banget. terus gimana cara untuk ngasih tahu ini kayaknya nggak bisa deh Neng gitu. Misalnya dia datang dengan kulit sawo matang kayak aku, terus tiba-tiba pengen mukanya tuh putih banget kayak thinner gitu misalnya. Ada nggak? Balik lagi sih sebagai dokter kita memang sebenarnya acuannya pada jurnal ataupun penelitian-penelitian ya. Aku nggak mau aku tuh seperti orang salon gitu lah ya yang menjelaskannya oh bisa kok, oh enggak kok gitu. Tapi tanpa ada penelitian ataupun teori yang memang Iya, iya, sudah menjadi standarnya gitu. Jadi ya pasti akan aku pastikan seperti itu gitu bahwa ya memang ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah gitu. Kita hanya bisa kan yang penting kan yang paling yang ingin kita capai adalah sehatnya Iya, gitu. iya. Kalau kulit sehat pasti glowing. Kalau kulit sehat pasti cerah gitu. Jadi lebih ke arah situ aja sih. Cuman kalau untuk nge-enhance muka gitu ya, itu juga memang semua semua klinik atau ya semua klinik ataupun dokter tuh kan punya art masing-masing gitu. Jadi memang ada yang orang yang pengen berubah total gitu. Ada juga kalau aku sebagai dokter aku lebih suka yang natural, yang memang ya itu mukamu tapi akan lebih bagus lagi mungkin, akan lebih cantik tanpa orang tahu oh ini dirubah gitu. Jadi memang ya tergantung preference dari masing-masing pasien dan juga masing-masing dokter. Kayak klinik tuh memberikan ruang untuk
ngejadiin muka pasien sebagai full potentialnya dia gitu, bukan untuk mengubah drastis gitu kali ya dok. Benar. Kayaknya sih gitu ya, saya kan juga bukan dokter nih. Pengalaman saya sih gitu ya. Iya. Kalau Dok Anggi juga gitu ya Kalau sama ya? aku akan analisa dulu sih sebenarnya Mbak Sarah, apakah pasiennya membutuhkan atau enggak. Misalnya nih ya, bibirnya keriput, terus dia pengen filler bibir, ya oke, berarti kan sesuai indikasi. Balik lagi ke situ, kalau memang pasien membutuhkan ya kenapa enggak. Asal tidak merubah diri dia. Kembali lagi kita menonjolkan si cantiknya dia itu. Gitu teman-teman. Karena memang kita kebanyakan memang terima pasien yang hubungannya dengan aging sih gitu. Oke. Jadi memang kan itu memang proses dari satu aging proses itu sendiri ya. Jadi memang seiring dengan berjalannya waktu, memang semua hormon jadi turun, tidak seimbang. Lalu struktur wajah kita juga pasti akan berubah. Yang tadinya kenceng pasti akan jadi rada turun, shaking gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa kita enhance. Jadi misalkan mau dibenang usianya 40 tahun, ya itu jelas bisa gitu kita lakukan. Tapi tetap wajahnya, feature-nya semuanya ya sama seperti sedia kala. Cuman kita bikin enhance aja. Ada pasien yang umurnya 20 tahun mau dibenang. Buat apa gitu, karena itu bukan sesuai dengan indikasinya yang akan kita lakukan gitu, kayak gitu sih. Mungkin karena terpapar juga kali, terpapar dengan di internet ada yang Betul. benang kayak gitu. Tapi ya sebenarnya nggak masalah kalau misalnya lo mau, kayaknya nggak apa-apa juga. Tapi ya sayang aja nggak sih dok ya? Ya, memang sangat dunia sosial media itu sangat-sangat mempengaruhi beauty industri ya. Iya. Kebayang gak sih dulu tuh masih ramai salon-salon di mana hairstylist, makeup artist gitu. Makin kesini ke beauty estetik gitu ya, semuanya prosedur estetik. Makin ada lagi yang benar-benar maunya pakai surgery gitu. Jadi terus kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang orang-orang itu dan pasien-pasien saya tuh terekspos dari hal-hal seperti itu gitu. Jadi pengen lagi. Sudah dibenang rasanya kurang, ingin di facelift dengan melakukan surgical gitu. Jadi ya lebih ke situ sih gitu. Tapi kadang juga ada dampak positifnya pasti ya dok, pasti ada dampak positifnya. Misalnya anak-anak sekarang tuh udah mulai aware loh dengan pemakaian sunscreen, skincare ya. Itu. Ya, Itu dulu sunscreen. kita enggak ya. Dulu waktu aku SD tuh aku main bulu tangkis. Pede-pede aja kan dok. Gue dulu jadi preman, panas-panas, iya. panas-panas Iya, gitu. iya, Kelihatannya pas udah above 30 baru kelihatan tuh mana ini bekas-bekas main layangan apa bekas-bekas ngejar motor dulu. Iya, memang yang lebih punya tugas lebih tuh orang tua zaman sekarang ya. Karena aku pribadi pun anakku tuh masih baru mau masuk SD, tapi karena kadang dia ngelihat gitu ya teman-temannya ngelihat sosial media gitu ya. Jadi mama aku mau pakai sunscreen gitu. Oh ya boleh gitu. Cuman kalau misalkan tiba-tiba dia mau pakai foundation ya aku stop gitu kan. Jadi memang ini jadi konten ini ya parenting. Iya. Kayaknya itu juga deh poinnya kalau misalnya kulitnya masih butuh, misalnya kayak ngebahas tentang facelift dan sunscreen tadi, butuh facelift ya ketika kamu sudah butuh facelift, bukan ketika kamu ngerasa mau Iya. kayaknya lucu deh kalau gue facelift di umur 23. Iya. Ya terserah, boleh aja terserah, ini kan sayang duitnya. Benar. Sayang gak tuh? Benar. Karena kan aging proses terus berjalan terus gitu ya. 40 tahun nanti turun lagi. Ulang Facelift lagi dari awal dikata murah in this kind of economy. Iya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau mau ngelakuin. Ya nggak apa-apa. Cuman balik lagi sayang aja sih harus kita tuh benar-benar harus merasa konten dan cukup gitu. Nah itu tuh feel content ya Beb. Gitu teman-teman. Pinter banget aku ya. Iya, Bisa tuh ada di encer otak banget konten. nih kayaknya. Jadi kan memang kalau tadi dokter Anggi bahas tentang sunscreen ya, memang kan sunscreen itu memang penting banget ya, memang benar gitu ya. Iya. Tapi kalau dari Kak Sarah sendiri nih, Iya. kira-kira pernah gak sih karena bahasanya ya keracunan dari iklan gitu Iya. ya, dari orang buat review Iya. gitu, yang sebenarnya Kak Sarah tuh nggak butuh-butuh banget gitu, tapi ya udah deh beli deh soalnya kayaknya bagus Kayak lucu nih. Ah. Oh jadi dulu waktu COVID dimana kita gak tahu mau ngapain, nge-scroll lah TikTok, Instagram, Facebook, YouTube apa segala-segala macam. Dan aku terekspos dengan satu tren eksfoliasi. Yang warna merah itu bukan sih? Yang warna merah itu. Disclaimer, bukannya aku bilang produk itu gak bagus. Cuma otakku waktu itu gak bagus.
kan edukasi dan informasi mengenai eksfoliasi dulu tuh nggak seramai sekarang diomongin kan. Kalau sekarang kita udah jago-jago semua lah, tahu kapan jadwalnya. Besokannya harus pakai sunscreen, sebelumnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh digabungin sama siapa. Cuma dulu karena itu termasuk tren, ku pakai lah si eksfoliator itu, peeling itu loh, peeling serum itu. Dimana ada kesalahan yang sangat basic sekali yang aku lakukan, yaitu durasi pemakaian tidak boleh lebih dari 180 detik alias 3 menit. Karena aku rasa kok nggak ada perubahan. Ku naikkanlah besokannya. Jadi kayak 5 menit kali ya, belum ada perubahan juga. Ku naikkanlah jadi 2 kali seminggu. Nah baru di situ mungkin kulitku sudah nggak kuat sayang. Kalau kemarin-kemarin masih kuat, sekarang udah nggak kuat. Timbullah kemerahan awalnya di sini sama di ujung mata ini yang menghasilkan jadi hyperpigmentation. Jadi menghitam lah di sini ya, kayak digebukin satpol aku kayak gitu. Jadi itulah momen dimana bahwasannya nggak semua tren skincare itu harus kita ikuti, karena belum tentu kita kita perlu. Just because your friend needs that, it doesn't mean you also need that kind of treatment. Gitu teman-teman. Ya jadi banyak banget juga ya pasien di klinik kita ya dok. Memang datang sebelumnya mereka juga kadang bercerita gitu ya, pas zaman COVID nih mulainya gitu. Temennya, kerabatnya, saudaranya tuh beli paketan skincare yang kecil-kecil di pot gitu ya. Di toples kecil plastik gitu ya. Bener, dan itu tanpa BPOM gitu ya. Nah mereka biasanya datang, nih gimana nih kok ada flek, dari kapan Bu? 5 tahun terakhir gitu. Oh gitu. Iya benar, dan biasanya setelah penggunaan tuh kan dia muncul itu tadi flek, terus pembuluh darah di permukaan kulit tuh mulai kelihatan. Kita bilang itu telangiektasis. Nah, biasanya kalau udah di tahap itu agak sulit untuk menyembuhkan, dan sayangnya pasien tuh kenapa ya cinta banget dengan produk si kuning-kuning ini. Karena ya ketergantungan ya. Karena kan memang krim-krim seperti itu bukan aku bilang itu salah juga gitu. Karena memang ada beberapa case atau diagnosa yang memang membutuhkan bahan-bahan seperti apa namanya hidroquinone lah gitu ya. Nah tapi ada beberapa yang sebenarnya nggak butuh gitu. Tapi tanpa pengawasan dokter mereka memakai itu. Jadi kalau misalkan kita mau berhenti itu juga harus tapering off, harus pelan-pelan. Gak bisa once kita stop. Makanya kalau misalkan stop biasanya kulitnya langsung kusam atau langsung ada perjing gitu. Oh gitu. Makanya kadang case seperti itu pasien langsung ya udah deh pakai lagi gitu. Terus Jadi sulit gitu. melepaskan. Ini juga jadi tren perjing itu tren tuh. Dulu aku inget banget kalau misalnya habis menggunakan krim-krim tertentu itu, aku sih nggak pakai karena waktu itu menurut aku mahal. Ini sebelum COVID ada tren purging namanya, seingatku ya, correct me if I'm wrong. Jadi setelah pakai krim tertentu, terus jerawatan semuanya keluar, narasi yang diberikan oleh si pengguna itu adalah, oh iya emang nggak apa-apa, emang ini dikeluarin semuanya dulu aja. Purging dulu gitu Purging ya. dulu aja. Pasti inget deh, yang ngelopek-ngelopek, jerawat beruntusan kecil-kecil. Memang setelah itu langsung kinclong kan, langsung glowing. Oh itu salah, nggak seharusnya kayak gitu ya? Tergantung apa yang diberikan gitu. Jadi kan memang semua treatment tuh ada sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Ada yang non invasif atau yang tidak dilukai, lalu ada yang invasif gitu atau yang dilukai. Nah, berarti kan kalau skincare kita masuknya ke yang non invasif gitu yang tidak dilukai, artinya dia bekerjanya hanya di lapisan paling atas kulit, di bagian epidermis gitu. Seperti itu. Jadi sebagai apa ya? Sebagai pesan gitu ya untuk teman-teman Tea Time with Scare. Mungkin lebih dilihat lagi kebutuhan kulit itu seperti apa. Tren skincare itu tidak akan ngebuat kamu jadi sesuai dengan iklannya ya kadang-kadang. Karena kan pertama kulit beda, cara makan kita beda, Warnanya metabolisme beda, warna beda. Cara badan kita bekerja dengan hormon-hormon itu apalagi perempuan berbeda juga gitu. Ih pinter banget Sarah ya. Udah jadi dokter Sarah Tobing. Aku tuh pengen banget jadi dokter dulu. Demi Allah, iya dokter. Terus kenapa nggak jadi? Karena waktu itu kenal dengan orang yang salah. Cie Iya. gitu. Tapi mendingan sekarang lah nggak pusing. Kita aja yang pusing belajar. Nah, jadi tadi kan kita lagi ngebahas tentang treatment yang non invasif atau yang tidak dilukai gitu Betul. ya. Nah, sekarang kan lagi marak banget nih
tentang treatment skin booster. Jadi sebenarnya treatment skin booster itu adalah suatu tindakan atau prosedur dengan memasukkan suatu substansi ataupun serum yang dibutuhkan oleh kulit tapi directly masuk langsung ke dalam kulit. Jadi memang harus melalui satu perantara. Nah, biasanya itu bisa dilakukan dengan jarum atau gas CO2 atau microneedling gitu ya. Pokoknya semuanya memang tindakannya dilukai karena memang kita prinsipnya mau memasukkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kulit masuk langsung ke deep dermisnya. Deep dermis. Ke dalam, ke dermisnya. Oke. Gitu. Nah, kalau Kak Sarah Iya. sendiri nih, Apa? udah pernah belum sih nyobain skin booster? So-so nanya padahal yang ngelakuin aku. Pertama kali waktu itu kulit aku masih perawan banget, belum pernah kena skin booster, belum pernah suntik, pokoknya belum pernah diapa-apain banget. Itu adalah ketika aku kecelakaan itu. Jadi pasca kecelakaan kan, Masya Allah. Di hidungku itu, karena kan lukanya itu kan ada di hidung, Dok. Iya. Jadi semuanya tuh langsung berantakan banget deh. Nah, dari situ aku belajar tentang skin booster. Waktu itu pertama kali kenalan dengan bukan langsung salmon DNA dulu, tapi exosom ya. Exosom dulu, itu yang pertama. Baru setelah kenal dengan rasa sakit yang sangat aku cari-cari itu, barulah salmon DNA kali ya, enak banget nih. Itulah pertama kali aku Ya, jadi pas kenal. awal datang tuh kita ketemu kan ya, masih di sker yang dulu dulu yang yang Gang masih Senggol. Gang Senggol itu Dok Anggi. Nah, tapi Kak Sarah tuh datang sebenarnya beliau ini nggak mengeluhkan apa-apa, cuman aku habis tabrakan nih, Dok. Oh iya, waktu itu nggak ngapa-ngapain karena aku gabut. Iya, terus aku tuh kayak challenging banget nih. Oh iya. Gue terima Project kayak X. sini gitu Dari kan. Project X Karena aku tuh. seneng banget ngelakuin hal-hal yang belum pernah aku lakuin gitu. Pernah sih ada beberapa, cuman gak di hidung. Di hidung tuh kategorinya rada susah gitu ya. Jadi ya udah akhirnya aku lakuin waktu itu microneedling radiofrekuensi dengan exosom. Exosom dulu. Karena pun aku datang ke situ tuh bukan mengeluhkan si bekas luka itu, karena aku udah menerima, udah kayak udah ke klinik ini katanya nggak bisa, ke klinik ini nggak bisa. Jadi aku datang ke Sker itu cuma pengen facial deh kalau nggak salah waktu itu, karena waktu itu Natal. Iya. Ingat nggak? Iya, Waktu itu nggak ada siapa-siapa, libur tanggal 25 Desember 2023. Ih gila, gue inget banget. Yang ada cuma Dok di situ karena semuanya libur. Jadi aku datang ke sini mau facial aja kali ya, facial aja deh gitu. Tapi aku yang merekomendasikan, ayo mari. Ayo mari kita coba, karena aku datang situ juga nothing tulus. Nggak pengen tiba-tiba mulus ininya, enggak. Sekarang sebenarnya masih ada, cuma bisa ditutupin. Kalau dulu wah. Iya. Jadi Chaos. memang itu problemnya wound healing ya, Dok. Gitu. wound Jadi, healing. Wound healing. Jadi memang proses penyembuhan luka di situ. Makanya kita pilih exosom. Jadi memang ada beberapa pasien yang mengikuti tren lagi-lagi. Lagi trennya misalkan hyaluronic acid, lagi trennya DNA salmon, lagi trennya exosom. Langsung datang, Dok, saya mau melakukan treatment A, B, C gitu. Tapi mereka tuh sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu. Jadi itu yang penting ya, maksudnya kadang kita bisa lihat pengen nih pengen afternya seperti yang di sosial media, tapi memang benar-benar harus wise untuk konsultasi dulu minimal ke dokternya gitu, bertanya dulu saya butuhnya apa. Oke. Jadi jangan hanya mengikuti tren. Menurut dokter-dokter, semua jenis kulit itu membutuhkan skin booster atau enggak? Gimana cara ngebedain antara nih orang butuhnya skin booster yang ini nih, yang ini tuh butuhnya salmon DNA nih, yang ini butuhnya exosom nih, gimana? Balik lagi ke analisa sih Mbak Sartop. Kalau misalnya keadaan kulitnya kering, pasti kita membutuhkan sesuatu skin booster yang memang sifatnya untuk menghidrasi. Tapi kalau misalnya kulitnya bertekstur, mungkin kita butuh tambahan alat, misalnya untuk meratakan permukaan kulitnya. Balik lagi ke analisa kulitnya. Jadi nggak selalu satu brand itu cocok untuk semua jenis kulit. Iya. Ada nggak yang datang kayak pengen gue treatment jam 3, jam 8 udah glowing gitu? Ada Ada banyak banget. Mungkin karena terpapar juga dengan kata-kata instant glowing kali ya. Instant glowing itu gimana cara dokter-dokter di sini bilang kalau it takes at least 3 days untuk atau minimal a week untuk glowing yang sesuai dengan brosur gitu misalnya. Cuman ada ya beberapa case ya, Dok, yang memang bisa
gitu. Oh, bisa. Ada beberapa case yang benar-benar bisa gitu. Tapi ada juga case yang kayaknya ini butuh beberapa waktu deh Bu gitu. Kayaknya seenggaknya ada downtime-nya. Oh, downtime. Ada Oke, juga oke. yang mungkin ya kulitnya nggak bermasalah, hanya kering aja, ya bisa juga gitu. Tapi kita tidak pernah menjanjikan sih sebenarnya Mbak Sarah, karena balik lagi ada metabolisme kulit, ada gaya hidup si pasien itu kan beda-beda sebenarnya. Ya. Dan itu Itu akan dia. mempengaruhi hasilnya. Ya. Itu dia. Itu yang kadang aku suka iniin sih kan, semenjak aku disker udah mau 2 tahun ya. Udah mau 2 tahun, jalan 2 tahun ini kan kadang ada pengikut aku, followers aku nanya, beda banget Kak ininya, apa namanya, perbedaannya itu. Itu aku bilang juga, bukan serta-merta lo treatment salmon DNA terus Langsung kamu tuh langsung sekali glowing, aja. langsung gini. Ada yang namanya makan ya, minum air putihnya kapan, tidur, mikirin nggak kerjaan lo tuh sampai begini-begini. Ini kayaknya ini kan. Karena Nih, tuh kan? sebenarnya ya, karena sebenarnya skin booster itu tuh ibaratnya gini loh, kulit kita tuh seperti taman gitu ya. Terus dia taman itu ada daunnya, ada bunganya, butuh pupuk, butuh air gitu, yang sifatnya memberikan nutrisi Ya. pada tanah sekitarnya. Nah, begitu juga dengan skin booster. Jadi skin booster itu juga sifatnya seperti itu, memang memberikan nutrisi Iya. pada kulit gitu. Itu yang harus diperhatikan juga ya teman-teman ya. Jangan kau datang ke klinik pengen ini pengen itu, cuma masih kau pikir kesalahanmu 3 tahun lalu. Itu juga bikin ini kan, overthinking tuh one of the worst things you do to your body itu, karena langsung beruntusan gitu-gitu ya nggak sih Dok? Gitu lah. Jadi tadi kan kita udah ngebahas tentang skincare ya Dok, gitu. Skincare, Tren-trennya. tren-trennya apa. Terus kita juga udah bahas tentang skin booster ya, treatment-treatment yang invasif untuk kulit. Nah, kalau menurut Kak Sarah nih, sebenarnya hal-hal yang tadi udah kita bicarakan itu sebenarnya apakah merupakan suatu budaya jalan pintas yang mungkin cukup berbahaya, atau memang hanya bagian dari bagaimana cara kita berevolusi, berkembang gitu pada masa ini? Ngeri banget ya. Susah banget dijawabnya, pusing. Disclaimer, kita diskusi di sini ya, I could be wrong. Ya. Cuma kalau menurut aku itu termasuk bertumbuh aja. Cuma kadang-kadang kalau kita lagi bertumbuh tuh adalah keseleo dikit, karena kayak tadi aku belajar tentang eksfoliasi. Ya kan, karena aku tidak tahu cara penggunaannya, kecelek lah, jadi beruntusan mukanya. Tapi bukan berarti aku nggak bertumbuh, karena kalau itu nggak terjadi, aku nggak jadi belajar tentang eksfoliasi kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita masuk ke budaya jalan pintas yang berbahaya dalam beauty industry, atau kita sebenarnya lagi bertumbuh aja nih, bagian dari evolusi, aku bilangnya opsi kedua. Oke. We are just growing up, karena kita nggak boleh di situ-situ aja ya. Kita kan harus bertumbuh, berkembang, tapi tetap ditemenin dengan edukasi, informasi, jurnal. Itu paling penting sih. Jurnal ya Beb, jangan ambil dari Google aja, tapi kamu harus cari jurnalnya. Boleh Tapi dibaca jurnal-jurnal aku dan dokter Anggi dan dokter-dokter iya, lainnya. yang baca jurnalnya sama tugas dokternya aja, kita tinggal menerima aja gitu. Itu aku jawaban aku. Tapi kalau menurut dokter di sini seperti apa? Ya kalau aku sih setuju banget ya sama Kak Sarah Tobing. Sesuai sama apa yang udah kita bahas tadi. Memang Iya. segala sesuatu tuh semuanya oke-oke aja gitu. Asal memang harus dilakukan dengan evidence base gitu ya, dengan jurnal-jurnal yang tepat gitu. Karena memang balik lagi sih sebenarnya aku tidak membuat semua pasienku tuh harus selalu ke klinik aku. Banyak sekali di Indonesia ini dokter-dokter, klinik-klinik yang bagus juga gitu. Jadi yang nomor satu memang sebaiknya semua orang itu kalau misalkan memang melakukan treatment atau ingin menggunakan skincare itu benar-benar harus telah dulu gitu. Ini bener ya sih gitu. Ini kira-kira sesuai nggak sama saya, atau misalkan lagi mau ngerubah-rubah muka nih, mau contouring, sekarang mau
mancungin hidung seperti itu ya, dan lain-lain itu mungkin ya bisa dilihat dulu profil-profil dokternya yang mengerjakan, kliniknya seperti apa. Jadi ya aku rasa sah-sah aja kalau misalkan kita sudah ngerasa trust, terus aman dan tepat untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Silakan Dokter Anggi. Betul, aku juga setuju banget sih kalau skincare ini kan suatu aktivitas ya yang kita semua juga udah lakuin ini setiap hari. Jadi memang bukan lagi bicara tentang tren, tapi kalau kita benar-benar tahu mulai dari tipe kulitnya, kebutuhannya dan jenis-jenis skincare-nya, kita bisa juga kok jadiin ini sebagai pola hidup. Sama juga dengan skin booster ya. Betul. Dijadikan lifestyle ya dok. Lifestyle. Kalau misalnya ada argumen mengenai eyangku dulu, opungku dulu mukanya glowing, nggak pakai skin booster. Coba kau tanya dulu cara dia makan sayang. Dulu kan belum ada boba-bobaan. Dulu juga kayaknya polusinya nggak sebanyak ini coba ya. kalau eyang-eyang opung-opung kita itu dari rumahnya ke kantor jalan kaki atau minimal sepeda. Kau enggak lakukan enggak? Aku pun enggak, makanya ada skin booster. Gitu kan, enggak ada yang namanya gula-gula dulu-dulu itu kan. Jadi ya itu argumen aku secara personal kalau misalnya ada yang menyerang, kenapa sih ribet banget kayak begini-begini, because I want to protect myself. Karena kan aku hidup ini kan untuk sekarang selagi aku bisa, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa tua, mumpung sekarang masih bisa ya why not? Gitu argumen saya ya. Terima kasih teman-teman ya. Gitu. Asik. Jadi apapun treatmentnya yang kita gunakan, apapun yang kita pakai, kita lakukan ke tubuh kita, memang sebenarnya oke aja ya. Aman. Tapi memang harus sesuai dengan indikasinya, tepat sasarannya gitu ya. Setuju gak sih? Aku setuju sekali. Pokoknya apapun itu kalau dipakai berlebihan, Ya. Pasti nggak jadi pasti baik ya. pasti nggak jadi baik. Even kau pun kalau kebanyakan minum air putih pun nggak baik juga sama badan kau, bisa apalah nanti jadinya Pipis-pipis terus. Pipis terus. Makanya harus sesuai indikasi ya dek. Jangan kau asal-asalan dek. Nah Kak Sarah ngikutin gak sih tren sekarang yang lagi sering berantem di sosial media tentang laser-laseran? Ngikutin gak? Nah gimana tuh menurut Kak Ngikutin. Sarah? Kalau menurut aku ya sebagai pasien, aduh gue takut lagi nih. Aku sebagai pasien, karena aku suka banget sama laser, ya kan, karena beberapa hal yang ada di muka aku itu butuh penanganan menyerupai laser. Cuma balik lagi, aduh bingung Takut nih, ya? takut nih soalnya followersnya banyak tuh yang ngomong kan. Cuma balik lagi dok, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap siapapun, either pasien atau dokter. Kalau menurutku masih dalam batas wajar dan normal, tidak yang seminggu sekali aku laser, tampaknya aku baik-baik aja. Cuma kalau misalnya sudah ketagihan, karena laser itu kan agak instant glowing kan. Itu yang harus kau tegur dirimu sendiri beb. Jangan hari Senin kau piko laser, hari Jumat kau apa laser lagi aku nggak tahu. Mungkin itu kali ya yang dipermasalahin dengan subjek-subjek yang berbicara tentang itu. Gila, aman banget gak nih? Iya betul, karena memang gak semua jenis kulit tuh bisa di laser. Dan gak Oh, iya? semua keadaan kulit bisa di laser. Oh, apa aja emang jenis-jenisnya? Misalnya kalau dia berpotensi atau dari segi pekerjaan ya, dia sering kena paparan sinar matahari. Nah itu kita harus hati-hati banget nih untuk nge-treat dengan si laser ini. Atau kondisi kulit yang lagi radang, kemerahan, itu pasti kita gak boleh kerjain laser. Oh, oke. Tapi ada gak sih mitos-mitos yang di dunia selain kedokterannya dokter-dokter tuh ngeliat kayak di sosial media, katanya laser tuh bikin apa? Makin ini Skin ya, skin barrier itu jadi rusak ya. tipis atau apa segala ada nggak mitosnya? Banyak banget. Apa contohnya? Banyak pasien tuh yang datang pertama dari ini ya, dari ada yang pasien datang tuh dia udah keadaan dok saya habis laser tapi keadaan kulit saya makin
Parah. Oke. Itu banyak banget. Itu biasanya gara-gara apa? Biasanya karena operatornya mengerjakan Salah. bukan salah, mungkin powernya terlalu tinggi. Oh Bisa gitu. Jadi sebenarnya laser itu kan suatu energy based device gitu. Dimana sebenarnya energy based device di dunia estetik tuh nggak hanya laser aja. Ada microneedling radio frekuensi, Iya. ada IPL atau intense pulse light, mungkin pernah dengar ya. Nah, berbagai macam energy based device itu punya parameternya masing-masing dengan semua jenis kulit, problem kulit gitu ya. Even itu ada namanya Fitzpatrick, jadi itu adalah standar warna kulit gitu. Nah itu tuh harus benar-benar presisi, harus benar-benar disesuaikan sama kondisi kulitnya, warna kulitnya gitu. Jadi memang terkadang kita memang harus ya, bukan ini, tapi memang harus picky gitu ya sama gimana nih, saya mau ngelakuin apa nih, apakah udah harus langsung laser kah, atau apakah perlu atau butuh banget nggak sih nih saya laser gitu. Karena itu benar-benar harus diperhitungkan, harus benar-benar kita telaah gitu dari memang kita bagaimana konsul ke pasiennya. Iya. Sama satu lagi nih Dok, kadang-kadang aku suka menegur diriku sendiri kalau misalnya aku lagi bikin konten mengenai treatment tentang laser, treatment tentang skin booster, treatment tentang apa lagi tuh yang di sini nih? RF ya? Iya. Yang itu kadang aku tuh suka ngingetin diriku sendiri, jangan sampai kamu tuh menyederhanakan treatment ini just because ini endorsement. Ya kan? Kalau endorsement itu kan kadang-kadang kita tuh ini aku sih ya. Aku tuh takutnya karena nggak kerasa dibayarnya. Karena kan aku kerja sama kan jatuhnya sama klinik itu kan. Gak kerasa nih kita bayarnya, jadinya aku tuh menggampangkan, oh iya gampang kok ini tinggal laser aja, nggak sakit sama sekali. Gua nggak pernah ngomong nggak sakit sama sekali karena pain tolerance aku tuh lumayan rendah ya, dan banyak juga orang yang pain tolerance-nya lebih rendah dari aku. Jadi aku selalu menegur diriku jangan bilang nggak sakit sama sekali karena ini sakit, makanya ada anestesi kayak gitu-gitu. Ada nggak sih dari dokter-dokter nih yang ngelihat di sosial media kayaknya nggak kayak gitu deh, tapi itu dipaparkan gitu di masyarakat besar di internet yang dimana nggak ada batasannya, ada nggak? Misalnya kayak aku nih contohnya, nggak seharusnya lo bilang ini tuh nggak sakit sama sekali ya karena ini tuh sakit. Misalnya dokternya ada nggak? Kalau aku kadang suka ngeliat-liat ya yang lain gitu. Maksudnya ada influencer yang mereview suatu treatment di sebuah klinik estetik gitu. Memang terkadang banyak orang-orang yang ngerasa itu tuh nggak sakit gitu kan. Padahal sebenarnya karena gini, semua treatment di klinik aku, di Sker Klinik itu aku pasti nyobain. Semua dokter aku suruh cobain. Supaya gitu, ngerti. supaya tahu. Dan pembagian area suntikannya pun harus kita rasakan, bener-bener diserap banget gitu. Kalau di sini lebih sakit misalkan, di area sini itu masih oke lah gitu. Jadi kita mulai dari mana dulu nih, mau yang dari sakit apa yang enggak gitu, kayak gitu. Jadi makanya kalau di Sker Klinik aku pun nggak pernah bilang ini nggak sakit sama sekali gitu, karena kita pun mencoba gitu, kita pun sudah trial and error gitu. Kalau misalkan emang ternyata ada side effect-nya kita nggak masukin. Kayak gitu. Oke. Dokter Anggi pernah nggak melihat kayaknya nggak kayak gini deh gitu? Iya. Sering ya? Sering banget. Contoh? Cuma kita balik lagi, kita sebagai sejawat nggak boleh tuh saling menjatuhkan. Tapi kalau kita ke pasien, aku nggak pernah memberikan ekspektasi kepada kita pasti pasien. memberikan realitanya seperti apa. realitanya. Dan itu harus pinter banget ngebaca pasien sih. Oke. Aku pasti akan nanya dulu gitu, udah pernah belum? Gitu. Terus jadi nanti aku bisa ngasih treatment plan itu personalize gitu. Jadi tergantung bagaimana psikisnya pasien. Itu kan memang saya sebagai dokter umum itu memang belajar gitu. Gimana kita ngelihat pasien nih psikisnya gimana. Psikis gitu. itu penting ya Beb. Kira-kira takutan gak? Atau ya ada yang oke dok apa aja. Nah bolehlah kita kasih yang mungkin lebih ngerasa
tidak nyaman sedikit kayak gitu. Jadi memang pinter-pinter juga harus seperti itu sih. Benar. Dan itu tertuang juga ada namanya informed consent bahwa apa saja yang akan terjadi di pasien, kemudian bagaimana dengan tingkat pain tolerance-nya pasien, itu ada tanda tangan si pasiennya juga di situ dan benar-benar tertuang, Mbak Sarah. Ini juga jadi pengingat buat terutama aku juga ya. Karena balik lagi karena kebanyakan aku tuh kerjasama dengan klinik, jadi kan nggak berasa bayarnya nih Beb. Jadi jangan serta-merta lu tuh ngegampangin. Oh tinggal pakai ini langsung kayak gini. Oh tinggal pakai ini nggak ada downtime, nggak ada ini, nggak ada ini. Jadi kadang-kadang aku tuh takut sendiri gitu. Makanya kadang-kadang bikin video, bikin video kayak gitu. Pertama aku lama banget, 4 menit sendiri. Yang penting apa yang aku tahu tuh ketuang di situ, mau sakit kek, mau tiba-tiba downtime-nya itu agak menyebalkan, ngelopek, itu aku selalu menjelaskan di situ karena orang yang ngelihat video kita sebagai sebagai influencer itu kan mereka bisa menerima narasinya beda-beda. Aku takutnya just because aku bilang, oh ini gak sakit sama sekali, terus mereka datang ke klinik itu tahu-tahu sakit, yang disalahin kliniknya, bukan aku gitu. Jadi ini pengingat aja ya teman-teman aku, jangan jangan ngegampangin dan jangan menyederhanakan gitu teman-teman. Jadi laser ini memang sebenarnya teknologi yang dia cukup unggul, tapi bukan juga sesuatu yang magic ya, Kak Sarah ya. Jadi balik lagi, apakah kita butuh, apakah udah waktu yang tepat untuk melakukan si treatment ini. Betul, karena gak semua hal harus kamu coba ya. Kulit kita ini adalah hasil dari kerja satu badan. Betul. Beb ya. Mau lu laser, mau lu apa tiba-tiba makannya junk food aja ya. Aduh. Ya karena kita bukan sulap, bukan sihir ya. Iya, kita bukan penyihir. Kalaupun memang ada yang memberikan testimonial seperti itu ya alhamdulillah, tapi nggak semuanya begitu gitu. Karena kan setiap orang tuh metabolismenya berbeda-beda gitu. Setiap orang lifestyle-nya berbeda-beda, jadi nggak bisa semuanya tuh sama gitu. Sekarang juga lagi banyak banget nggak sih ya Dok Anggi, Kak Sarah, tentang produk-produk nih yang nggak hanya dari lokal brand, dari impor juga ya, dari Korea, dari US, banyak banget nih, udah variatif banget gitu ya. Kalau Kak Sarah pernah gak sih coba-coba produk-produk itu, terus kayak menurut Kak Sarah tuh gimana sih? Aku coba produk lokal, I'm a fan of local product, love Chef's Kiss. Terus aku pernah juga coba Korean skincare, Japanese skincare, Thailand aku juga pernah coba, US yang paling mahal, luxury skincare. Itu aku pernah coba semua Dok, cuma yang sejauh ini yang paling aman di kulit dan aman di kantong ya masih lokal. Masih lokal ya. Masih ya. Iya. So far so good. Sesuai kali ya sama iklim kita. Bedul. Terus, ya harganya juga pastinya sesuai dengan akan dompet lebih aku sesuai gitu ya. Kalau Dok Anggi, tapi pernah nggak sih Dok pas lagi keluar negeri kalian pakai produk moisturizer di negara itu? Karena apa sih lebih cocok? Nah yang bisa jawab Dok Di yang karena udah keliling dunia kan. waduh, aku kan jarang nih, aku lebih sering keliling Indonesia. Atau mungkin karena mereka sudah menyesuaikan dengan iklim di sana, suhu di sana. Jadi makanya kenapa lebih cocok? di sana cocok gitu ya. Jadi memang sesuai dengan iklim sih biasanya kalau dari literaturnya tuh seperti itu gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya aku lebih seneng pakai lokal produk sih, karena sesuai banget sama kulit kita. Dan memang sebenarnya pada dasarnya kulit kita tuh sebenarnya cuma butuh 2 yang major banget gitu. Yang pertama sebagai pelembabnya, moisturizer. Yang kedua sunscreennya. Sunscreen. Jadi untuk proteksi. Sebenarnya itu dulu gitu yang paling penting. Benar-benar dicoba yang mana sih yang sebenarnya paling cocok gitu. Jadi ya mau lokal mau produk, mau lokal ataupun impor kayaknya itu memang harus disesuaikan dulu sama jenis kulitnya gitu. Jadi kadang kan ada yang FOMO ya, maksudnya yang mahal nih, ini pasti bagus nih kalau yang mahal gitu. Sebenarnya ada teori kedokterannya tuh Kak Sarah. Apa tuh?
Aku juga suka sama produk mahal soalnya. Jadi sebenarnya semuanya itu kita balik lagi ke usianya dulu gitu. Oke. Pemilihan skincare tuh harus kita benar-benar lihat dulu dari usianya. Kalau misalkan dari aging, kalau skin barrier-nya nggak baik, mau pakai apapun juga pasti nggak akan mental. bisa nyerap 100% gitu. Karena di dalamnya itu ada water loss-nya. Jadi tidak akan bisa menyerap sempurna. Gitu. Apalagi kalau pakai skincare udah sampai layer 9 layer gitu ya. Terus habis itu mau bobo belum diserap udah kena bantal. Sama aja bohong ya, itu berjuta-juta itu gitu. Oh, ya. Sama ini kali ya, Dok ya. Penyerapan si mau lokal produk, imported produk itu tergantung juga dengan kondisi bantal mungkin atau kondisi polusi Bisa, gitu ya. iya. Mungkin itu juga bisa ya. Jadi misalkan kita pemilihan dari produk sunscreennya. Sunscreen itu kan ada dua, physical sama chemical. Dimana kalau misalkan kita sering melakukan outdoor activity atau jenis kulit kita yang acne prone, itu memang lebih disarankan yang physical gitu. Kalau Oke. misalkan kita fine-fine aja, mungkin akan lebih nyaman dengan yang sunscreen biasa gitu, yang non physical. Kenapa? Karena dia pasti akan lebih menyerap ke kulit. Terus yang kedua, biasanya itu tidak ada white cast gitu. Jadi kalau physical tuh memang sering banget terjadi dia jadi kayak rada abu-abu gitu. Tapi ya karena acne prone memang disarankan menggunakan yang physical sunscreen. Oke. Nah, dulu itu susah banget nyarinya untuk produk lokal. Tapi sekarang udah banyak semuanya. banget lokal tuh yang punya physical sunscreen. Apa sih gunanya si white cast itu, Dok? Hah? Kalau kita Gak ada gunanya. Oh nggak ada. Soalnya aku pernah gini nggak ada di skrip ya, sorry. Aku penasaran. Aku kayaknya pernah kepapar informasi mengenai si sunscreen itu dulunya emang lebih sering ada white cast supaya kita lebih tahu mana yang udah keoles, mana yang enggak, iya nggak sih? Mungkin benar. Oh. Tapi sebenarnya lebih ke arah kalau physical dia hanya duduk di atas permukaan kulit. Jadi dia tidak komedogenik gitu. Ngerti kan? Jadi kalau misalkan dia chemical, dia langsung diserap. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan pasiennya acne prone sehingga pori-porinya itu malah menganggap sebagai benda asing. Sehingga nanti akan terjadi malah penyumbatan pada pori-pori. Karena dia diserap. Tapi kalau physical dia hanya duduk di atas. Gitu. Oh gitu ceritanya. Oh ya. Oke, aku mengerti sekarang. Iya betul, bahkan sunscreen itu juga ada loh gabungan dari chemical dan physical, Dok. Oh Mereka iya, bilangnya Pusing sih. Hybrid Iya. puyeng. Apa tuh maksudnya hybrid? Siapa yang beli? macam-macam. Maksudnya itu buat apa? Keunggulannya? Keunggulannya ya karena menggabungkan kedua produk itu, jadi untuk kulit yang sensitif, yang acne prone, atau untuk yang dry skin sekalipun juga bisa. Jadi kembali lagi ke kondisi kulitnya, membutuhkan skincare atau sunscreen seperti apa sih yang tepat. Oh, kalau dokter-dokter lebih suka pakai sunscreen yang mana? Yang lebih dianjurkan, apakah kulit seperti ini harusnya seperti ini, apakah untuk ini seperti ini gitu? Kalau aku pribadi karena aku acne prone, aku lebih pakai yang physical. Physical, karena tadi dia cuma duduk ya? Iya. Oh, Kalau physical aku tuh cuma chemical. Karena dia bisa langsung masuk. Iya, dan aku tuh suka banget yang lightweight gitu. Terus dia lebih nyatu sama kulit gitu, dan alhamdulillah kulit aku tuh bukan acne prone, jadi rada badak gitu ya. Rada badak. Terus kan aku suka pakai makeup, jadinya lebih bagus aja, lebih flawless kalau pakai makeup gitu. Oh, Jadi memang harus disesuaikan sama kondisi kulit kita. Iya. Beberapa kali aku tuh suka kecelek gitu loh, Dok. Apa tuh? Kecelek kecelek tentang USP produknya pasti ya. USP produk. Kalau misalnya chemical tuh lebih kayak gimana? Bahkan dulu pernah ada battle-nya, chemical itu kayak Versus, gimana, physical tuh kayak gimana. Untuk orang yang belum tahu bedanya dan baru pengen nyoba sunscreen secara reguler gitu, sebenarnya dia juga nggak tahu nih dia kulitnya tuh acne prone atau apa. Yang paling aman Physical. yang physical. Yang paling aman. Oke lah. Tuh. Jadi kalau misalkan baru banget mencoba mau sunscreen apa, ya gunain dulu physical. Kalau misalkan oke, boleh cobain yang biasa, chemical. Oh, yang biasa tuh yang chemical. Ya. Oke lah. Gitu. Apalagi nih? Aku Sarah Tobing, aku adalah orang yang suka kemakan racun teman-temanku. Ya kadang-kadang mereka suka ngeracunin skincare Korea atau luxury branded
skincare yang satu tutup 4 juta gitu. Jujur aku belum beli yang satu tutup 4 juta itu, cuma aku pernah nyoba juga sebenarnya. Emang ada bedanya dok antara yang kayak gitu lokal produk atau yang Korea atau gimana selain iklim ya? Apakah ada yang berbeda kayak misalnya yang 4 juta itu isinya ini itu ngaruh segitunya nggak sama kita? Kalau permukaan kulitnya ditumpukin sama permukaan kulit yang kulit mati ya sama aja sih. Iya. Karena dia nggak akan absorb sempurna. Apapun yang kita apply di atasnya dia tidak akan absorb atau menyerap sempurna ke bawah. Iya. Oh, ini gue kayak lagi konsul ya. Sekalian. Jadi harus dikikis dulu kulit matinya, Iya. baru kau taruh 4 juta tempel muka ya. Karena kalau misalnya belum terkikis, masih ada kulit matinya, mau 200 juta pun gak mempan. Iya, Ya jadi- mempan lah kalau 200 juta mau mempan ya gitu ya. Iya. Lebih ke psikisnya. Oh, udahlah mempan nih. Tapi udah segini nih yang dikeluarin gitu ya. Ampun. Tapi itu beda banget loh Mbak Apa? Sarah skincare dengan kita skin booster. Balik lagi ke layernya. Kalau skincare kan paling lapisan keberapa sih dia mampu untuk menyerap. Tapi kalau skin booster dia kan benar-benar ke layer yang kita mau, Iya. yang kita tuju di situ. Jadi pasti hasilnya pasti lebih maksimal dengan skin booster. Iya, jadi memang prinsip kulit itu memang akan terjadi pergantian kulit secara alamiah. Itu per 28 hari sekali normalnya. Nah, Oh gitu. tapi apa yang terjadi dengan aging di atas 25 tahun pasti akan terjadi keterlambatan pergantian kulit. Gitu. Oh gitu. Jadi untuk ngebantu pergantian kulit itu ada yang namanya apa? Apa eksfoliasi atau? Eksfoliasi boleh. Cuman ya memang itu ya, jadi jangan hanya lihat dari sosial media yang udahlah pokoknya gue eksfoliasi gitu. Ya memang harus benar-benar dengan pantauan dokter. Oh, ini aku baca di prompter ada rekomendasi pribadi. Aduh. Rekomendasi pribadi ya. Ada rekomendasi pribadi. Siap sekalian masuk Pak Eko. Jadi kalau Kak Sarah produk lokalnya ada gak sih yang favorit? Avoskin. Oh, yang apa? Serum, Avoskin moisturizer? aku retinol pakai. Terus yang aku lupa yang serum botol kuning itu aku suka banget. Ini gua kayak influencer ya. Ini udah kayak beneran, cuma kalau ditanyain produk lokal favorit yang top of mind aku itu Avoskin. Sebenarnya aku mencoba banyak, ada beberapa lah. Cuma top of mind yang dari awal mereka keluar sampai sekarang aku pakai tuh retinol serumnya Avoskin, karena aku udah 30 ke atas ya, harusnya dipakainya umur berapa sih harusnya pakai retinol dok? Retinol itu kalau misalnya udah masuk aging, biasanya di atas 24. 24 tuh masuk aging? Sudah masuk ke premature aging. Wah Gitu. itu Avoskin. Kalau yang brand luar? Brand luar Laneige yang sleeping mask. Oh itu enak sih. Itu aja sih kayaknya yang aku beli tuh biasanya kalau lagi belanja lapar mata. Yang aku beli itu moisturizer sama sunscreen yang paling sering gatel belanja. Cuma kalau misalnya serum-serum yang paling retinol. Itu juga baru tahu cara pakainya setelah aku ketemu sama Dok Val. Yang nggak Akhirnya boleh bisa ini, nggak boleh ngajarin ini, ya. nggak boleh ini, nggak boleh Sandwich ini. method Iya, gitu-gitu sandwich ya. method. Gitu. Kalau dokter-dokter mau jawab apa enggak? Boleh. Kalau aku tuh sebenarnya dari dulu tuh males banget skincarean sebenarnya. Oke. Apalagi udah belajar skin booster, jadinya seringnya skin booster ini bukan jualan ya, tapi beneran. Aku tuh cuman biasanya pakai moisturizer sama sunscreen. Selain memang aku juga bukan acne prone gitu, jadi ya aman aja lah gitu. Cuman kalau misalkan disuruh pilih untuk produk lokal, aku suka banget something yang Oh iya, sama. something tuh enak banget sih dia. Something yang calm down. Itu enak Gua banget. tipis-tipis kayak mau jualan, cuma ini gue nggak lagi jualan ya. Cuma kalau misalnya lu nyari moisturizer yang bisa Ya. bikin kemerahan itu Langsung mereda, mereda itu pakai si- something yang calm what? Calm moisturizer. down. Itu bahkan gue bawa. Oh iya bener. Padahal ini bukan pesan sponsor. Bukan ya? pesan sponsor, karena aing ntar mau pilates kan, dan mau cuci muka itu moisturizer. Doggy. Kalau aku sama sih kayak Dogdi, cuma pakainya sunscreen sama moisturizer for facial wash. Sunscreennya pakai Amaterasan
Amaterasan. Itu oke loh. Itu lokal ya? Amaterasan. Iya kan? Iya lokal Amaterasan. Oh iya. Itu physical ya, Dok? Itu physical dok. Enak deh. Oh iya. Dan itu tuh Kayak ini Itu lebay nggak ya? kayak berbayar kan? Ngerti dan kan itu tuh rasanya? boleh dipakai buat anak-anak. Oh, jadi anakmu bisa pakai juga iya, ya sekalian. Amaterasan. Kayak Dokval juga pakai ya? Iya gak sih? Enggak ya? Aku kan followers, jadi aku tahu. Kayak gitu. Itulah lokal produk yang Aku suka sih. yang harganya nggak seberapa itu, cuma kalau untuk dipakai hari-hari. Oke. Ya kan, jadi mau produk Soalnya luar mau produk apapun, kalau skin barrier yang nggak bagus ya nggak akan nyerap sempurna gitu. Jadi nggak perlu juga sih yang mahal-mahal gitu ya. Nggak perlu. Asal skin barriernya bagus. Kalau aku sih ini pesan-pesannya ya sebagai orang yang dulu punya bopak di sini, sekarang udah bisa ditutup pakai concealer. Kalau dulu tuh buset nih Dok di saskinya. Aku tuh selalu bilang sama yang nanya gitu, entah teman-teman atau saudara-saudara sama followers aku ubah cara makan sama cara tidur. Jadi kalau kamu Dulu suka begadang ya? buset deh, aku bisa tidur 2 jam sehari. 2 jam, 3 jam, tidur jam 6:30, bangun jam 6:30 kayak gitu-gitu. Terus gara-gara overthinking apa segala, ya biasalah. Overthinking siapa sih yang enggak Problema sekarang? remaja. Iya. Maksudnya pilih salah satu gitu loh. Udahlah overthinking, makan gak bener, tidur gak bener. Pilih salah satu. Kalau aku kan sekarang masih gak bisa ngelepas overthinking nih. Makanya makannya dibenerin, tidur dibenerin. Jangan tiga-tiganya. Tapi itu memang melebihi semua treatment yang ada sih. Kalau overthinking Memang kebanyakan tuh kayak harus itu. jadi makannya dibenerin, tidur dibenerin, olahraga kayak gitu. Sebenarnya yang one of the best treatment for your body is actually free. Ya. Tidur, jalan, tidur, jalan gitu deh. Belanja. Belanja gak gratis. Belanja gak gratis. Minta suami. Ih, mau banget minta suami. Kapan ya? Kapan ya, tunggu ya nanti ya, mungkin episode 6. Skar Klinik siap mengawal Kak Sarah Tobing sampai mempunyai suami. Ya Allah. Amin. Amin. Jadi emang kulit tuh bener-bener suatu refleksi dari tubuh kita ya. Kak Sarah, Actually ya. good, ya refleksi. Iya. Nih, kalau di dalamnya ada Sampai sesuatu merinding. ya, pasti kulit tuh kasih sinyal. Kayak hal Iya, simple bener. sih, kayak misalnya kita mens ya, ada timbul 1 jerawat. Iya, Jadi, iya. alangkah baiknya lifestyle tuh harus benar-benar Lebih diperbaiki. mindful gitu Betul, ya. betul. Merasa cukup, merasa konten apa yang sudah kita punya. Gitu. Mungkin kalau misalnya tidur udah dibenerin, makan udah dibenerin, overthinkingnya juga agak susah dibenerin. Coba cek dulu punya pacar apa enggak. Kalau udah punya pacar, masih beruntusan, masih ini Berarti semua udah ganti dibenerin. pacarnya. Ganti pacar boleh kali Wow, Kak. sebuah tips. Coba. Buat tips. Because that's what I did Oh ya? Wow. before COVID. Terus? Itu tuh Sayang kita sudah menikah. Enggak dicerita. Itu tuh kelihatan ketika aku melepaskan si oknum ini kan. Emang di sini teh kebakar banget ya teh. Cuma kalau misalnya kamu teh menerima faktanya bahwa I deserve better, Ya. itu badan tuh tiba-tiba langsung, wah penjagaannya langsung dijaga Kopassus tuh semuanya, langsung keganti semua, cara makan berubah, cara tidur lebih tenang, olahraganya jadi teratur. Itu kelihatan di muka gitu, apalagi perempuan auranya itu. ya. Aura cenah. Apalagi perempuan kan diatur oleh hormon ya Beb. Kalau hormon kamu tuh lebih banyak kortisolnya, coba cari dulu. Cari yang lain coba. Coba dulu. Kalau misalnya masih salah, balikan aja kan gampang. Tinggal balikan, apa susahnya sih? Iya. Tinggal balikan, ya gak? Iya, tapi emang bener sih. Aku tuh dulu males banget olahraga. Males banget olahraga gitu. Suamiku selalu bilang ayo gitu. Cuman aku ntar deh gitu. Karena aku memang seneng olahraga tuh sesuatu yang rame-rame. Jadi kayak main sesuatu lah Iya, gitu. iya. Nah mungkin ada baiknya juga tuh harus benar-benar mencari apa sih yang kita suka, olahraga yang kayak gimana sih. Ada juga kayak adikku sukanya yoga, pilates gitu ya. Aku Monggo, pilates princess. gitu. Kalau Dogdi sekarang lagi senengnya pedal. Padel. Padahal aku gak jago-jago. Cuma
cuman ya udah yang penting kita bergerak. Yang penting bergerak gitu teman-teman. Oke, ternyata seru banget ya Alhamdulillah seru banget. podcast aku bener-bener baru pertama kali Dokter Anggi juga dan ternyata menyenangkan. Walaupun enjoy tadi banget ya. awalnya grogi banget. Aku juga bingung kenapa kakak-kakak teh grogi, orang gak ada yang nonton sih, gak ada yang Ini nonton. karena Kita gak ada Kak Sarah lah, kru. kita jadi enjoy. Makasih. Iya ya, kita tuh awalnya canggung. Gue langsung gelegaan. Gak usah di-cut. Anyway, terima kasih banyak Sama-sama. Kak Sarah. That's all for today Kak Sarah. Semoga ada dagingnya ya. Semoga ada isinya, aku gak kosong-kosong banget. Amin. Amin. Jadi kita siap untuk podcast berikutnya lagi. Oke, that's all for today. Bye-bye. Halo sahabat Sker semua, kita mau membagi-bagikan voucher untuk 5 orang pemenang. Caranya mudah sekali, cukup menjawab pertanyaan dengan komen di bawah. Pertanyaannya adalah, tipe sunscreen apa yang cocok untuk jenis kulit acne prone? Aku tunggu jawabannya hanya untuk 5 orang pemenang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.